Hai, welcome back to Blue Chip Investor. Kali ini kita kehadiran narasumber yang merupakan Master Financial Planner. Dan hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan keuangan yang baik dan yang benar, dan bagaimana kita bisa memanage portfolio keuangan kita di kala pandemi kali ini. Halo Mas Safi. Halo, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Aduh, Ya, saya senang sekali bisa ketemu Anda, Sabrina. ya, thank you banget teman-teman Blue Chip. Hari ini juga happy banget. Hari ini kita kesempatan Oh, uh, thank you, thank you. kesempatan live bareng nih sama Mas Iya, Safir, iya. orang Master Financial Planner. No, 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 iya, iya. Saya udah penggemar Anda juga sejak lama, Sabrina. Pertama Waduh. kali lihat Anda waktu itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Aduh, Mhm. kapan saya bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol, baru bisa Wow. ketemu sekarang ya. Ya, thank you Mas Safir. Ya, uh, oke, Mas Safir, sesuai dengan tema kita hari ini, Yes, di mana kita akan bahas mengenai financial planning. Kira-kira iya. dari Mas Safir sendiri nih, ada tips and trick nggak nih kira-kira untuk dari sisi kita ketahui juga kenapa sih mengatur keuangan itu penting, Mas Safir, khususnya nih kalau mungkin aku sharing sedikit, Cipta Nada Iya, Blue Chip ini kebanyakan segmen kita lebih ke milenial. Jadi kira-kira yes. kira-kira gimana nih Mas Safir buat kita-kita nih yang milenial untuk mengatur keuangan? Seberapa penting sih mengatur keuangan? Iya, jadi kalau kita bicara seberapa penting, mengatur keuangan itu penting sekali. Kenapa? Karena setiap orang itu biasanya punya goal. Dia punya tujuan yang ingin dia capai. Nah, kalau kita bicara goal, kita di industri perencanaan keuangan itu kita kenal dengan istilah financial goal. Jadi financial goal adalah segala macam goal yang membutuhkan unsur keuangan di situ. Nah, financial goal itu bisa macam-macam. Salah satu financial goal yang paling populer adalah financial goal yang hubungannya dengan akumulasi dana. Ya, kita tahu lah kayak misalnya sekolah anak atau sekolah lagi, misalnya milenial nih pengen sekolah lagi, sekolah S2 lah, S3 lah, atau ambil sertifikasi ini itu dan lain sebagainya. Nah, pensiun juga gitu, kita akumulasi dana. Kemudian financial goal yang kedua adalah misalnya restrukturisasi utang. Saya punya utang segini segini segini, apa ya, saya ingin utang saya habis dalam waktu 3 tahun misalnya. Atau financial goal yang ketiga adalah misalnya saya kepingin lebih makmur dalam waktu beberapa tahun mendatang misalnya. Itu contoh financial goal juga. Atau bisa juga saya kepingin nanti kalau saya tua saya bisa meninggalkan sesuatu buat keluarga yang saya tinggalkan. Nah, itu financial goal juga. Jadi perencanaan keuangan atau financial planning adalah sebuah proses untuk seseorang bisa mencapai goal-goalnya itu. Tapi yang menarik, Sabrina, adalah banyak di antara para milenial ini yang seringkali kalau ditanya, lu tujuan lu apa sih dalam hidup? Nggak ada, gue mah hidup aja gitu, gue mah kerja segala macem. Terus katanya kalau mau invest ya udah gue ke saham lah, gue ke reksadana. Tapi kalau ditanya tujuan hidup nggak tahu ya apa. Nah, sebetulnya banyak di antara para milenial itu sebetulnya tujuan hidupnya ada, tapi mereka nggak bisa mendefinisikannya dalam bentuk kalimat. Yang mereka tahu adalah, oke, gue pokoknya pengen hidup senang lah. Dan biasanya para milenial itu salah satu tujuan hidupnya tuh adalah nggak jauh-jauh dari kepingin punya barang-barang tertentu. Banyak di antara mereka, Sabrina, yang seringkali gue umur 23, 25, 27 harus punya ini gitu ya. Entah dari yang paling sederhana kayak kendaraan baru lah segala macam. Ini sebenarnya milenial ini sudah punya financial goal itu, tapi mereka seringkali nggak pernah mendefinisikannya dalam bentuk satu kalimat sederhana. Tapi intinya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oke, oke. Nah, kalau misalnya tadi Mas Safir udah sampaikan kalau kita nih anak-anak milenial tuh pasti punya financial goal. Nah, kira-kira untuk mencapai financial goal itu sendiri, gimana nih kita cara untuk menganggarkan keuangan kita at least setiap bulan aja? Kira-kira gimana sih, Mas? Nah, ini beda dengan 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu. Banyak di antara mereka yang mungkin 20 tahun atau 30 tahun lebih tua daripada para milenial itu sendiri, mereka dulu pakai sistem amplop. Ya, saya tahu mereka pakai sistem amplop. Nah, di zaman sekarang, amplop ini seringkali sudah diganti dalam bentuk digital. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi keuangan yang mereka bikin amplop digital. Sebetulnya fisik uangnya tetap ada di kita atau tetap ada di bank, tetapi mereka bikin amplop digital di aplikasi seperti itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kalau para milenial ini males mikir terlalu banyak, males mikir yang namanya amplop, males mikir yang namanya catatan dan lain sebagainya. Dan saya tahu banyak banget aplikasi-aplikasi fintech di luar sana yang fokus di pencatatan. Sebagian milenial senang dengan hal itu, sebagian milenial yang nggak senang dengan hal itu. Nah, buat yang nggak senang, nggak ada masalah, tapi intinya cuma satu,
berapapun income Anda, invest saja, invest minimal 10%, ya. Nanti sisanya mau dihabisin terserah. Ini khusus buat para milenial yang malas mikir terlalu rumit. Gue rumit banget sih segala macam persen-persen. Khusus untuk mereka, pikirin invest aja minimal 10%, sisanya mau dihabisin terserah. Nah, 10% itu angka minimal. Kalau mau lebih cepat makmur 30%, mau lebih cepat makmur lagi 50%. Tapi kalau milenial itu bisa invest 70% dari income dia, ada dua kemungkinan. Kalau nggak income-nya gede banget, kalau nggak yang kedua dia tinggal sama mertua. Nah, iya menarik. Nah, kalau misalnya tadi Mas Safir bilang nih 10%, 20%, mau lebih ini lagi 30%. Nah, kira-kira gimana nih supaya kita mengatasi, karena kita tahu juga Mas, selain generasi milenial, kita juga tahu ada generasi sandwich. Supaya kita nanti di masa tua nggak ngerepotin orang gitu, Mas. Kalau bisa anak-anak cucu kita kan kalau bisa happy gitu, nggak mesti kebebanan sama kita. Nah, kira-kira gimana? Iya. Yang menarik adalah banyak para milenial yang seringkali terbuai dengan income besar yang mereka dapatkan kalau saat ini mereka punya income besar. Aduh, Mas Safir, saya mah jadi influencer aja, income-nya udah gede banget gitu ya. Tetapi kita harus bisa bedakan mana penghasilan yang hanya kita dapat dari fisik dan mana penghasilan yang kita dapat dari uang. Jadi kalau saya membagi penghasilan itu dari ada dua macam. Penghasilan itu bisa didapat dari fisik yang bekerja atau uang yang bekerja. Nah, kalau fisik yang bekerja, kelebihannya adalah kita bisa dapat income yang sangat-sangat besar, bahkan sejak dini ketika fisik kita masih bagus. Tetapi yang menarik adalah bahwa fisik itu ada batasnya. Sehari dia hanya bisa kerja 12 jam mungkin, bahkan seringkali ketika umur 50-60 banyak orang sudah jenuh bekerja di satu bidang misalnya. Dia udah jenuh banget kerja di satu bidang, sehingga dia merasa fisiknya tuh udah capek. Tapi kalau uang yang cari uang itu biasanya awalnya mungkin kecil, tapi pada satu titik dia bisa mencapai titik yang luar biasa. Jadi intinya adalah jangan sampai milenial ini terbuai dengan aktif income yang mereka dapatkan sekarang. Mereka juga harus punya apa yang namanya passive income. Memang Sabrina, yang juga menarik adalah istilah passive income seringkali didengung-dengungkan oleh industri MLM. Nggak salah juga, nggak ada salah juga. Tetapi yang banyak orang belum tahu bahwa sebetulnya passive income juga bisa didapat dari investasi. Contohnya misalnya dia punya uang, dia taruh di deposito, dia dapat bunga dari situ. Dia punya uang, dia belikan ori, dia dapat kupon bunga dari situ. Dia punya uang, dia belikan properti, dia sewakan dari situ. Dia punya uang, dia belikan saham di Ciptadana Sekuritas, dia dapat dividen dari situ. Sepanjang mungkin dia bisa memilih perusahaan yang fundamentalnya oke. Karena banyak orang memilih saham, dia fokusnya di trading seperti itu. Jadi intinya adalah passive income bukan tidak mungkin bisa didapatkan oleh siapapun termasuk oleh milenial. Oke, nah kalau misalnya kita lebih breakdown lagi Mas, lebih detail. Kira-kira kalau kita nih milenial tuh kalau punya hutang tuh baik nggak sih Mas? Atau kita hindarin tuh hutang tuh kalau bisa jauh-jauh? Atau gimana Mas? Ini menarik, kenapa? Karena zaman dulu saya ingat 10-20 tahun lalu orang tua kita selalu, ini orang tua kita sendiri. Kalau bisa nak, itu jangan ngutang. Kenapa? Utang itu jelek. Dan utang itu jelek, begini-begini. Tapi sebetulnya kalau mau dilihat-lihat, sebetulnya zaman sekarang itu susah sekali untuk seseorang tuh nggak punya utang. Kenapa? Karena iklan di mana-mana, Sabrina. 20 tahun lalu kita mungkin hanya melihat iklan itu di koran, di TV segala macam. Sekarang orang lihat godaan-godaan pembelian itu juga ada di sosial media. Anda buka Instagram, Anda scroll 4 postingan itu ada iklan. 4 postingan itu ada iklan. Story tiap 3-4 story itu ada iklan. Dan iklan itu selalu dengan kata-kata yang hypnosis selling ya. Anda mau terlihat cantik di mata suami, Anda beli kerudung ini. Kerudungnya bagus banget. Atau misalnya gini, dia jual apa namanya sabun dan shampoo khusus pria misalnya. Dia bilang begini, hentikan segera pemakaian sabun dan shampoo milik istrimu, bro. Karena laki-laki sejati pakai sabun dan shampoo milik sendiri. Oh iya benar juga, saya laki-laki sejati. Gitu dia beli ya. Dan kadang-kadang pembeliannya juga sifatnya besar, yang semua orang nggak punya uang. Disitulah dia masuk utang. Dan saya bilang zaman sekarang susah sekali menghindari dari utang, itu susah sekali. Jadi saya selalu bilang gini, kalau saat ini Anda nggak punya utang itu bagus, tapi kalau Anda punya utang itu tidak apa-apa sepanjang dia bisa memanage utangnya dengan baik. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali pengusaha-pengusaha dia menggunakan utang itu sebagai daya ungkit, leverage untuk dia ekspansi usahanya atau dia membuka yang baru. Dan kalau dilihat-lihat orang tua kita yang pernah ngomong seperti itu tanpa menyalahkan mereka, biasanya mereka adalah karyawan. No. Dimana kalau dia punya usaha sendiri pasti dia pertimbangkan utang juga dong ya. Tapi kalau karyawan utangnya biasanya nggak jauh-jauh dari
KPR rumah. Jadi bisa dimengerti. Iya, iya, iya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi Mas Safir udah bahas juga nih soal passive income. Nah, sebetulnya Yes. betapa penting Mas Safir untuk kita berinvestasi sih, atau mungkin kita ya udah harapin dari active income, jalanin kehidupan tanpa ada kepikiran di passive income. Nah, sebetulnya betapa pentingnya Mas mengenai investasi. Ini passive income ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya yang kita lakukan adalah kita selalu fokus mencari income dari fisik kita, dari badan kita sendiri ya. Dan seringkali biasanya semangat seseorang untuk bekerja dari fisik itu puncaknya tuh umur-umur 30-an atau 40-an awal, atau mungkin kepala tiga lah ya, kepala tiga. Jadi kalau pada saat ini milenial ini belum kepala tiga, tenang saja, Anda masih akan ada puncak semangatnya kepala tiga lah ya. Nah, begitu udah kepala empat, mungkin fisiknya masih kuat, tapi seringkali mentalnya itu seringkali merasa, aduh saya udah kepala empat, udah tua. Sebetulnya belum tua, tapi seringkali lingkungan kita di Indonesia mengatakan, lu tuh udah tua lah, segala macam. Udahlah, serahin ke yang muda. Mana enggak juga ya. Jadi, yang juga menarik adalah fisik kita tuh tidak bisa selama itu untuk bekerja. Ada saatnya kita harus berhenti, mungkin tidak harus berhenti, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita jenuh di pekerjaan kita ya. Tidak ada hal baru lagi yang bisa kita lakukan di pekerjaan kita. Jadi passive income ini sangat-sangat penting karena ada masa dalam hidup kita di mana kita tidak lagi mau bekerja dari fisik kita. Mungkin fisik kita masih bagus, tapi kita nggak kepingin lagi mau bekerja. Jadi mungkin hati kita udah nggak ke situ. Atau yang kedua yang lebih parah, fisik kita juga udah nggak di situ lagi. Seperti itu. Jadi passive income ini sangat-sangat penting dan seringkali inilah yang nggak diajarkan di sekolah, Sabrina. Oke, nah kalau misalnya kita lebih dalam lagi nih Mas, kalau terkait dengan emergency fund ataupun kita biasa bilang dana darurat. Nah, seberapa penting kita harus mengalokasikan keuangan kita at least tiap bulan tuh seberapa besarnya sih Mas emergency fund harus ada? Banyak orang bilang bahwa jumlah emergency fund itu harus ditentukan dari keamanan perusahaan tempat dia bekerja. Jadi misalnya kalau saat ini dia karyawan, kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan yang besar, uang tunai sangat cukup sebagainya, maka emergency fund dia tidak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena kalaupun di PHK, ya dia masih punya emergency fund untuk dia ambil membayar pengeluarannya. Saya respect dengan pendapat itu, tapi saya punya pendapat sendiri bahwa sebetulnya emergency fund itu harus dilihat dari kapasitas diri kita. Sebagai contoh misalnya, kalau kapasitas diri kita adalah nomor satu, kita orangnya berani ngomong, berani komunikasi, berani nelpon orang, berani jualan, kita kreatif segala macam, maka besar kemungkinan kalau kita di PHK dari pekerjaan kita, besar kemungkinan 1-2 bulan kita udah bisa dapat income lagi kok. Kenapa? Karena kita berani jualan, kita berani ngomong, berani telepon, berani nawarin sesuatu ke orang. Tapi Sabrina sebaliknya, kalau kita orangnya mager, kerjanya rebahan melulu, kerjanya ngeritik melulu tapi mager ya, nggak berani nelpon orang, banyak komplain segala macam, sehingga mungkin kapasitas diri kita nggak bagus, besar kemungkinan emergency fund yang kita butuhkan mungkin 9 bulan. Kenapa? Karena kalau kita mengalami PHK, besar kemungkinan akan lama sekali untuk kita bisa dapat income yang baru lagi. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa besar emergency fund yang sebaiknya kita punya, tergantung dari kapasitas diri kita. Kalau kita kreatif, jago jualan, berani komunikasi, mungkin 3 bulan, 2 bulan is okay. Tapi oke lah kalau orang nanya berapa sih rata-ratanya, saya berani bilang mungkin sekitar 3-6 bulan itu average yang dibutuhkan seseorang kalau kita bicara emergency fund. Oke, nah kalau emergency fund sendiri, kalau menurut Mas Safir, apakah bisa kita katakan sama dengan saving? Karena apakah dengan saving yang kita miliki juga kita bisa ngambil tuh Mas? Karena wah, gua kan ada tabungan juga nih, jadi by the time kalau misalnya ambil saving gitu, gimana tuh Mas? Iya. Jadi emergency fund itu sebetulnya adalah apa yang ada di kepala kita. Sementara saving itu adalah nama produknya sendiri ya. Jadi gini, emergency fund adalah dana yang kita bisa gunakan untuk kita ambil untuk membayari pengeluaran kita kalau terjadi sesuatu dengan income kita. Sama, perusahaan juga punya apa yang namanya emergency fund dengan nama yang berbeda, tapi intinya itu sama. Karena saya sudah sering juga melihat banyak sekali perusahaan yang dia nggak punya emergency fund. Jadi begitu income perusahaan itu mengalami sesuatu, dia bingung mesti ambil dari mana uangnya. Nah, yang kita harus tahu bahwa emergency fund itu tidak selalu sama dengan saving. Kenapa? Karena sekali lagi saving itu cuma nama produknya ya. Tinggal kita bisa aja naruh uang di tabungan, tapi mindset kita apa nih? Oh, uang di tabungan ini adalah untuk membayar pengeluaran harian kita.
Nah, kalau seperti itu ya maka saving itu bukan emergency fund. Sebaliknya, kalau kita mengatakan bahwa saving ini adalah bisa kita gunakan untuk emergency fund, maka iya, dia bisa dibilang sebagai emergency fund. Jadi sekali lagi, kalaupun Anda punya saving, pastikan Anda sudah tahu fungsi saving itu untuk apa. Apakah untuk emergency fund atau apa. Kita bicara saving di bank tertentu, bank A misalnya. Oke, ini fungsinya adalah untuk emergency fund, saya tidak akan ganggu-ganggu, tapi begitu penghasilan saya ada masalah, saya akan gunakan uang yang ada di saving itu untuk emergency fund. Oke, nah kalau misalnya balik lagi nih Mas, kan setiap orang tuh kan punya kepentingan masing-masing. Misalnya ibu dengan satu anak, dengan yang mungkin milenial yang masih single kan berbeda-beda ya Mas kebutuhannya. Nah kira-kira bagaimana cara kita menentukan profil risiko setiap pribadi ini Mas? Ya, ini ada pertanyaan yang sangat-sangat basic. Bagaimana cara kita menentukan profil risiko? Nah, intinya adalah bahwa biasanya seseorang itu ketika dia masih single, ya ketika dia sudah menikah, pengeluarannya atau pos-pos pengeluarannya mengalami sedikit perubahan, tapi perubahannya sedikit demi sedikit, dia tidak drastis. Ya. Ketika dia punya tanggungan yang harus dilihat, itu dia juga perubahannya tidak drastis. Tapi biasanya ada yang namanya profil risiko, tapi profil risiko ini perlu dipahami bahwa profil risiko ini ada dua, profil risiko yang sebetulnya menjadi karakter dia, dan ada juga profil risiko yang menurut pendapat orang lain. Sebagai contoh begini, kalau seseorang itu sudah usia 45 tahun atau 50 tahun, orang luar atau kalangan keuangan selalu bilang berarti profil risiko Anda tidak boleh terlalu agresif lah. Anda sudah umur 50. Tapi Sabrina, sering sekali kita menemukan orang yang usia 50 sekali profil risikonya udah masih kayak anak 19 tahun. Sering banget kan kita ketemukan. Jadi profil risiko ada dua, yang kita anggap begitu atau yang paling enggak hati dia beda. Karena dia bilang, Pak Safir boleh bilang saya umur 50, tapi saya seperti umur 25 tahun. Oke lah kalau gitu. Ada juga Sabrina orang yang dia mungkin masih 25 tahun, tapi profil risikonya seperti umur 55 tahun. Nah, perencana keuangan ini tugasnya harus bisa menjadi jalan tengah. Dia harus bisa mengambil jalan tengah antara profil risiko yang menurut dia seharusnya dimiliki oleh si klien dan pendapat atau karakter pribadi si klien itu sendiri. Oke. Nah, kalau untuk kita diversifikasi produk nih, Mas, untuk misalnya kita berinvestasi, kira-kira baiknya berapa persen sih, Mas? Misalnya kita punya reksadana, kita punya saham, kita punya emas, kita punya properti. Nah, idealnya seperti apa, Mas? Nggak ada persen-persen khusus mana yang sebaiknya persen segini untuk ini dan itu sebenarnya nggak ada. Tapi kalau kita bicara gambaran kasar adalah bahwa yang pertama adalah tentunya jangan naruh, mungkin kita sering dengar jangan naruh semua uang kita dalam satu keranjang. Kan keranjang jatuh ya itu ya apa namanya telurnya jatuh semua. Saya setuju ya, kita harus sebar ya. Tapi pendapat saya juga jangan sebar ke terlalu banyak keranjang. Kenapa? Jawabannya sederhana Sabrina, karena tangan kita cuma dua. Satu tangan kita paling hanya bisa nenteng dua keranjang. Ya, saya ingat Bang. Jadi saran saya adalah fokus, tapi jangan ke satu produk juga, tapi juga jangan terlalu banyak produk, mungkin 2 atau 3 saja. Saya ingat banget ada seorang pendekar Hong Kong yang migrasi ke Amerika, namanya Bruce Lee. Kalau di Indonesia macam Joe Taslim gitulah gitu ya. Dia pernah bilang gini, saya tidak pernah takut pada orang menguasai 10.000 jurus, saya nggak takut. Itu Bruce Lee yang ngomong, tapi saya hanya takut pada orang yang menguasai 1 jurus, tapi melatihnya 10.000 kali. Sekarang bayangkan kalau satu orang dia punya 15 macam produk investasi, dia akan susah untuk belajar lebih dalam tentang setiap produk investasi karena waktunya jadinya dia harus bagi-bagi dengan banyak. Tapi kalau dia punya satu produk investasi saja, itu jadi terlalu satu, cuma terlalu sedikit. Jadi selalu saya bilang, kalau Anda punya 3 atau 4 itu lebih oke. Kenapa? Karena Anda menyebar, tapi juga nggak terlalu banyak. Sehingga Anda masih punya cukup waktu untuk belajar ke 3-4 hal itu. Seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, berapa persen agresif misalnya seperti itu ya. Produk-produk yang lebih agresif seperti misalnya pada saham ya. Tapi saham itu pun juga ada saham yang memang fokusnya pada produk-produk yang memang ya, itu dia, yang memang apakah dia trading atau dividen. Walaupun saya sendiri, Sabrina, saya sendiri sebagai perencana keuangan selalu menyarankan Anda fokus pada dividen saja ya. Karena menurut saya, kalau Anda trading, sebenarnya Anda udah keluar dari esensinya. Kenapa? Karena intinya adalah, saya lebih menyarankan kalau Anda beli saham, Anda harus fokus
mindset Anda adalah pemilik bisnis. Jadi Anda akan mencari bisnis yang memang mau ekonomi lagi naik atau turun, dia selalu orang tetap selalu ada penjualan pada perusahaan tersebut. Kemudian saya selalu bilang juga bahwa kalau misalnya dia masih muda, tidak apa-apa, dia fokus ke growth income investment seperti saham mungkin atau reksadana saham. Tapi kalau dia sudah umurnya sudah meningkat, dia bisa fokus pada produk-produk seperti emas, obligasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia sudah pensiun, dia benar-benar sudah pensiun, dia sebaiknya fokus pada produk-produk yang memang fixed income seperti obligasi mungkin, deposito, properti yang disewakan. Itulah kenapa banyak sekali pensiunan yang hidupnya hanya dari kos-kosan. Seperti itu. Kalaupun dia hidup dari saham di pasar modal, dia fokus betul-betul mengharapkan dividennya. Iya, oke, luar biasa sekali Mas Safir. Nah, selanjutnya mungkin kalau dengan terkait kondisi pandemi kali ini, Mas, apakah ada perubahan nggak sih, Mas, dari segi pengaturan pengalokasian anggaran untuk financial planning? Karena kita tahu juga kan ini benar-benar sesuatu yang benar-benar berubah ya, Mas. Dan kita tahu pandemi ini juga banyak orang yang di layoff dan lain sebagainya. Kira-kira ada tips nggak nih dari Mas Safir untuk mengatasi? Karena kita nggak tahu juga nih, COVID nih kapan berakhirnya. Bahkan kita ngomong second wave, ini aja first wave belum beres gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pertanyaan gimana caranya mengelola keuangan kita di masa pandemi ini, kalau saya bilang hanya ada 5 hal yang harus dilakukan. Ini 5 hal. Jadi yang pertama Sabrina adalah pastikan kita punya dana cadangan atau emergency fund dan pastikan jumlahnya cukup. Tadi saya sudah kasih tahu bagaimana cara menghitung jumlah dana cadangan yang pas untuk kita. Average 3-6 bulan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini yang kedua. Yang kedua adalah kalau bisa pertahankan uang tunai selama mungkin. Ya, nah uang tunai selama mungkin. Kenapa kita harus pertahankan uang tunai selama mungkin? Karena selama vaksin belum ditemukan, maka apapun bisa terjadi. Kita bisa ada PSBB lagi lah. Kemarin katanya Jakarta zona merah lagi lah. Mungkin nggak hanya PSBB, mungkin malah lebih parah, kita tidak tahu. Dan saya tidak mau ketika PSBB terjadi lagi, income kita berkurang atau income kita berhenti, kita harus bayar hal-hal yang urgent, uangnya nggak ada. Nah jadi mulai sekarang pertahankan uang cash kita selama mungkin. Dan uang cash itu tidak melulu uang cash yang ada di dompet kita, tapi uang yang ada di rekening bank yang kita bisa akses waktu-waktu dengan kartu ATM, itu bisa dibilang uang cash juga ya. Dan mulai sekarang masih di nomor 2, mulai sekarang juga adalah prioritaskan pengeluaran kita ke hal-hal yang memang penting dan mendesak. Gak ada lagi ceritanya belanja-belanja sembarang. Oh saya suka ini beli, berapa sih harganya, income saya kan besar gitu kan ya. Gak ada lagi seperti itu. Jadi fokus ke hal yang memang penting dan urgent. Saya tahu handphone itu bagus, baru launching bulan lalu saya tahu. Tapi selama Anda nggak beli sekarang, nggak ada masalah juga kan. Tunda 3 bulan lagi ya sih nggak ada masalah. Ya udah nanti aja gitu ya. Jadi yang kedua adalah pertahankan uang tunai selama mungkin. Kemudian yang ketiga Sabrina, di masa pandemi ini pastikan Anda punya asuransi. Ini menarik, kenapa? Karena di masa pandemi ini kita seringkali melihat bahwa risiko-risiko itu kayaknya dekat sekali dengan kita ya. Mungkin awalnya kita lihat biasa, tapi kok kita dapat kabar teman kita kena corona lah, saudaranya teman kita kena ini, saudaranya istri, saudaranya suami. Kayaknya risiko itu makin dekat sama kita. Jadi pastikan kita punya asuransi, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, kalau Anda orangnya penakut, kalau Anda orangnya khawatiran, maka Anda bisa turunkan risiko investasi Anda. Jadi kalau Anda punya investasi yang sifatnya atau risikonya cukup agresif gitu, turunkan risikonya, pindahkan ke ori, pindahkan ke deposito dan lain sebagainya. Tetapi yang nomor 5 adalah kalau Anda ingin berjangka panjang, sekarang juga saatnya. Kenapa? Karena harga-harga lagi murah sekarang. Seperti itu. Kalau Anda punya uang, Anda bisa menawar properti, dan properti sekarang banyak kasih fasilitas-fasilitas diskon atau fasilitas tambahan supaya mereka nggak usah kasih diskon, tapi kita dapat lebih banyak. Saya pikir itulah 5 hal yang harus kita lakukan dalam mengelola keuangan di masa pandemi seperti sekarang. Iya. Nah, oke Mas. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi nih Mas, nah banyak sekali juga untuk anak-anak muda sekarang, karena sebentar lagi juga banyak yang mungkin menikah ataupun belum menikah. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Mas dalam segi pengaturan keuangannya? Sabrina, ini menarik. Kenapa? Karena seringkali kita melihat bahwa ternyata pengalaman menunjukkan bahwa ternyata borosnya seseorang itu sangat ditentukan oleh values apa yang dia anut atau nilai-nilai apa yang dia anut. Contoh gini, kalau kita minta para milenial ini menuliskan apa aspek-aspek yang ada dalam hidup kita, misalnya ya,
Kalau dia udah menikah, suami istri, kalau dia masih single, pacar, sekolah lagi, segala macam, dia tulis semua aspek, dia tulis semua aspek. Kemudian saya minta mereka, atau kita minta mereka ngasih skor 1 sampai 10, di mana 10 yang paling penting, 1 yang paling nggak penting, maka 3 aspek yang kita kasih nilai tinggi, itu adalah aspek yang paling kita anggap penting dalam hidup kita. Ya, itu namanya values, ya. Nah, surprise adalah bahwa seringkali kita cenderung boros dan nggak terlalu banyak mikir pada aspek-aspek yang kita kasih nilai tinggi dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Misalnya, aspek yang kita kasih nilai tinggi pada hidup kita adalah hobi, ya. Hobi, maka misalnya kita kasih nilai 9,5. Maka, ini kalau hobi kita sepedaan nih, misalnya kita hobi kita sepedaan, maka kita cenderung nggak terlalu banyak berpikir ketika kita beli sepeda yang berhubungan dengan hobi kita. Kenapa? Karena aspeknya nilainya tinggi. Sebaliknya Sabrina, kalau hobi itu kita kasih nilai 2, dia bilang hobi itu nggak penting banget Mas Safir buat saya. Yang penting itu keluarga. Maka ketika dia diminta temennya beli atau keluar uang untuk hobi, dia akan lebih pelit. Kenapa? Karena skornya nggak penting buat dia. Tapi kalau keluarganya minta, ibunya minta traktir lah, bapaknya minta traktir, anak atau pacar, dia akan, yes, mau kemana? Ayo lu gue traktir. Jadi orang kecenderungan borosnya akan berubah sesuai nilai apa yang dia anut. Nah ini yang menarik, ketika seseorang masih single, nilai-nilainya pasti akan berbeda ketika dia sudah menikah. Ini yang menarik. Ketika dia menikah, nilai berbeda. Begitu dia punya anak, nilai-nilainya berubah lagi. Waktu dia masih single, yang penting gue senang-senang, pekerjaan gak ada masalah gitu. Yang penting gue senang-senang habisin uang buat apa. Begitu dia nikah, dia punya anak, nilai-nilainya berubah. Ada nggak orang yang udah menikah dan punya anak, nilai-nilainya sama seperti masih single? Ada dan banyak sih, ada dan banyak. Itulah kenapa banyak kita lihat orang yang sudah menikah, berkeluarga, dan punya anak, gayanya seperti anak muda. Karena values-nya masih seperti anak muda yang tetap mementingkan hal-hal yang memang seperti dia masih jomblo. Seperti itu. Jadi ya itu dia, pengeluaran seseorang, apa yang dianggap penting buat dia ketika menikah bisa jadi berbeda dengan ketika dia masih single. Oke, luar biasa sekali nih Mas Safir untuk pemahamannya dan lain sebagainya, sharingnya. Nah, kira-kira nih Mas Safir, kalau misalnya untuk anak milenial saat ini sebetulnya mungkin dari sisi ini ya, usia, kira-kira usia berapa sih Mas kita harus start to invest ataupun berpikir bahwa kita tuh harus sadar, aware tentang finansial kita harus di-manage dengan baik, terus kita juga sadar bagaimana cara berinvestasi dan lain sebagainya, lebih ke financial literasi. Kira-kira dari umur berapa Mas bagusnya kita? Sedini mungkin, jawabannya sedini mungkin. Karena begini, karena saya banyak melihat seseorang itu ya, ketika dia sadarnya ketika masih umur belasan, itu impact-nya itu sangat luar biasa ketika dia sudah tua. Impact-nya luar biasa. Tetapi banyak orang, dia tidak pernah menyadari, bahkan ketika dia sudah umur 40 tahun sekalipun dia nggak nyadar. Tiba-tiba dia bilang, kok saya udah umur 40 tahun? Aduh, bisa ulang nggak ya ke umur 30? Nggak bisa, Sabrina. Nggak bisa, ya. Nah, jadi ketika Anda masih berusia belasan atau kepala 2, syukuri itu, karena Anda bisa lakukan banyak hal, dan yang paling penting adalah ketika kita masih muda, maka impact-nya sangat bagus untuk berinvestasi. Ya, mungkin kita seringkali pernah dengar bahwa salah satu teman paling baik dalam berinvestasi adalah masa. Jadi kalau kita start masih muda, itu luar biasa impact-nya ketika kita sudah tua nanti ya. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah bahwa jumlah yang Anda invest setiap bulan, menurut saya lebih penting daripada return yang Anda dapatkan per tahunnya. Bukan berarti return itu tidak penting. Return menurut saya penting. Tapi kalau Anda fokus hanya mengejar return, Anda mungkin nanti takutnya akan terjebak ke produk investasi yang nggak benar. Karena Anda terlalu fokus mengejar return. Gitu ya. Betul. Lebih baik fokus mengejar berapa jumlah yang bisa Anda investasi setiap bulan. Sehingga ya return tetap penting. Tapi kalau Anda fokus pada jumlah yang bisa Anda investasi setiap bulan, Anda bisa, dan apalagi kalau Anda startnya masih muda, masih kepala 2 gitu ya, Anda bisa mencapai impact yang sangat-sangat luar biasa di masa depan. Oke. Luar biasa sekali Mas Safir. Ini ada yang komen juga nih, punya buku Mas Safir Senduk tahun 2008, karyawan harus nabung biar makmur. Wah, luar biasa Mas. Iya. Sabrina, itu buku itu ceritanya gini. Jadi di tahun itu lagi ada kampanye bahwa kalau Anda mau makmur jangan jadi karyawan. Jangan jadi karyawan. Kenapa? Buka usaha aja. Kenapa? Karena buka usaha bisa bikin makmur, katanya gitu.
Kalau saya ada setuju nggak setujunya ya, ya itu memang pendapat saya, harus respect apa-apa. Tapi buat saya ada setuju nggak setuju. Jadi begini, kalau di agama saya, di agama Islam itu dikatakan bahwa 8 dari 9, 8 atau 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya dari berdagang, buka usaha sendiri. Oke, saya setuju ya. Tetap ingat, itu rezeki masuk. Rezeki masuk, betul ya. Tapi menurut saya, untuk jadi kaya atau tidak, tergantung bagaimana kita memutar rezeki yang masuk itu. Ada orang, ada pengusaha yang dia masuk rezeki, tapi dia nggak bisa muternya. Dan begitu dia nggak bisa muternya, dia habis begitu saja. Dan kekayaan seseorang menurut saya itu bukan dilihat dari jumlah income yang masuk setiap bulannya, bukan, tapi dilihat dari jumlah investasi dia. Ya, jadi mau ada karyawan sekalipun yang uang masuknya tidak begitu banyak, tapi kalau Anda bisa muternya, maka Anda bisa jadi lebih kaya dibandingkan pengusaha yang walaupun uang masuknya banyak, tapi dia nggak bisa muternya. Karena kaya atau tidak bukan dilihat dari uang yang masuk, tapi dilihat dari investasi yang dia punya yang ada di sini. Wah, luar biasa Dan sekali. yang saya selalu bilang, Sabrina, bahwa orang ada 3. Ada miskin, ada menengah, ada kaya. Orang miskin selalu berpikir, kalau saya punya uang, uangnya cukup nggak ya buat bayar pengeluaran nih? Aduh, uangnya cukup nggak ya buat bayar sekolah anak segala macam? Itu orang miskin. Dia selalu berpikir income. Orang menengah selalu berpikir gini, aduh, uangnya cukup nggak ya buat beli tas itu di marketplace, ada tas bagus tuh baru launching gitu kan ya. Dia lihat sosial media, oh ada sepatu bagus ini, sepatunya hype banget gitu ya. Dia selalu punya ide, tiap bulan dia selalu punya ide barang baru apa yang bisa dia beli. Itu orang menengah. Tapi orang kaya, Sabrina, selalu melihat investasi apa yang bisa saya beli bulan ini atau bulan depan ya. Nanti kalau gaji masuk, saya akan gunakan untuk beli emas lah, beli saham lah, segala macam. Jadi sekali lagi, orang miskin selalu berpikir tentang income-nya cukup apa enggak untuk bayar pengeluaran. Orang menengah selalu berpikir barang apa yang bisa saya beli bulan ini supaya saya bisa terlihat keren di mata lingkungan saya ya. Tapi orang kaya selalu berpikir investasi apa yang bisa saya beli bulan ini atau bulan depan. Jadilah orang yang mindsetnya orang kaya. Wah, luar biasa Mas Safir. Mas Safir luar biasa sekali nih. Aduh, benar-benar deh aku kagum banget ya sama Mas Safir. Sharing-sharingnya luar biasa sekali. Mas Safir ada satu kalimat penutup nggak nih? Thank you, Sabrina. Nanti saya juga udah lama ngeliat Sabrina di mana. Aduh, nih aku harus ngobrol nih Sabrina nih, oke banget. Aku ngeliat kamu oke banget. Waktu kasih analisa makronya itu luar biasa. Oh, thank you, Mas. Kapan-kapan kalau bisa ketemu meet in person ya, Mas? Boleh. Mungkin kalimat penutup nih, Mas, dari Mas Safir Ya. nih buat teman-teman Blue Chip hari ini apa nih? Jadi buat saya kalimat penutupnya adalah sebagai berikut. Jadi intinya adalah kalau Anda adalah nasabah di Cipta Dana misalnya, Anda adalah nasabah sekuritas, Anda berinvestasi ke saham misalnya. Buat saya di industri perencanaan keuangan adalah buat saya himbauan saya adalah sering-seringlah beli saham, tapi belajarlah berinvestasi saham dengan fokus pada dividen. Jadi ketika Anda berinvestasi saham, fokuslah sebagai pemilik bisnis. Ini kalau Anda berinvestasi saham ya, fokuslah pada menjadi pemilik bisnis. Jadi jangan membeli saham hanya karena harganya mau naik bulan depan dan lain sebagainya. Di industri perencanaan keuangan, itu namanya metodenya metode timing. Dan tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan dengan baik bulan depan harga akan jadi berapa dan lain sebagainya. Yang menanyakan seperti itu seringkali hanya media massa. Aduh Mbak Sabrina, menurut Anda perusahaan ini bulan depan gimana? Itu hanya media massa gitu kan ya, supaya dia ada konten. Ya kita harus respect seperti itu. Tapi menurut perencanaan keuangan, saya lebih sarankan ketika Anda beli saham, fokuslah menjadi pemilik bisnis. Dan ketika Anda fokus menjadi pemilik bisnis, maka ketika Anda beli saham, Anda tidak akan terlalu repot melihat harganya setiap hari. Karena Anda punya pekerjaan lain yang harus dilakukan. Anda kerja jadi karyawan lah, Anda punya bisnis sendiri, segala macam. Anda cek aja seminggu sekali. Dengan Anda fokus menjadi pemilik bisnis pada saham dari perusahaan yang Anda beli, Anda tidurnya juga lebih tenang. Itu aja sih himbauan saya. Oke. Thank you ya Mas Safir, luar biasa sekali. Thank you banget buat waktunya. Next time kalau misalnya kita ada waktu dan kesempatan bisa ketemu langsung ataupun nanti kita ada Blue Chip Investor lanjutan. Thank you Mas Safir. Terima kasih Sabrina. Ya, bye Mas Safir. Bye-bye, terima kasih. Bye-bye.